Guys, kameranya yang mana nih? Kasih tau dong. Masih. Bingung nih. Begini kok matanya juling bro. Oke, guys. Selamat sore semuanya. Apa kabar semua teman-teman? Udah malam. Iya, udah malam ya. Iya. Ya, selamat malam ya. Bro, nggak tahu bro yang nonton jam berapa bro, ya kan? Jadi mau ngucapin terima kasih buat kalian sobat-sobat Isekai dan sobat-sobat kotak coklat yang masih terus standby di layar YouTube-nya untuk mantengin konten-konten kita, ya. Walaupun konten-konten kita kadang-kadang penting-penting nggak penting, tapi editor Anda tolong ditulis kebanyakan nggak pentingnya gitu. Iya. Gua ditanda kutip lah gitu. Jadi hari ini gue kedatangan tamu spesial yaitu Mr. Ucha. Nih, ada di sebelah gue ada Mr. Ucha nih. Mr. Ucha ini adalah orang Jepang. Agak grogi. Jadi kameranya ke situ. Sana ada yang dulu. Oke, jadi Mr. Ucha ini siapa nih? Cak, kenalin diri dulu dong, Cak. Oh, kenalin diri. Iya dong. Ya udah. Nama saya, umur, Apa alamat. Ngomongnya apa dong? Jadi enak. Asal. Ya udah ya, Ucha gitu. Oke, Yoroshiku Gresman. Terus Ucha ini sedikit backstory tentang Ucha. Kita kenal udah lama ya, Cak ya? Lumayan. Ada 5 tahun lebih, Cak ya? Lebih lah tuh. Lebih. Gila dari Toy Fair, bro. Kita Toy Fair kapan nih, bro? Pertama. Wah, lupa. Udah lama banget, bro. Lupa ya, udah lama. Oh, Nah, Toy Fair tuh intinya- masih dari awal tuh di mana ya? Sempat yang Blok M segala macam Iya, tuh loh. iya, sempat, Dari situ, sempat, bro. sempat. Gila. Intinya si Ucha ini adalah seorang pekerja kreatif ya guys ya. Dia pekerja kreatif di bidang yang kalian pasti suka. Gue suka. Semua orang suka. Nah, seperti apa sih kerjaan Ucha? Terus bidang kreatif apa sih kerjaan Ucha? Kita akan ngobrol di situ. Tema kali ini kita akan ngobrolin tentang kreativitas dari orang-orang Indonesia yang go internasional. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi langsung kita cerita sedikit ya. Cak, ceritain Cak. Jadi kerjaan lu apa sih, Cak? Kerjaan gua ya? Gimana ya? Ya lebih tepatnya sih gua lebih banyak sebagai project manager dulu. Yes. Ngurusin artis-artis lokal sama internasional juga. Wih. Gue nggak termasuk. Bergerak di dunia kreatifnya ya komik sih, industri komik gitu. Oke. Majority kebanyakan gue ngurusinnya itu Amerika. Oke, komik maksudnya komik Amerika atau artis Amerika? Artis Indonesia Oke. ngerjain komik-komik Amrik. Oke. Gini. Biar nggak pada bingung nih yang nonton, karena Yo. nggak semua yang nonton kita ini orang-orang pintar kayak kita. Lirikannya Yakin lu pintar banget. Lirikannya kena banget. Jadi sebenarnya Ucha ini kerjaannya adalah ngurusin deadline sama schedule Traffic semuanya. untuk artis-artis lokal yang berkarya di Marvel, DC Comic, Top Cow, sama beberapa ya pernah Lucas Art, gitu. Jepang juga pernah, dan Jepang, mostly komik ya. mostly komik. Tapi gue pernah berurusan sama Square Enix. Oke. Nah, Oke, jadi buat kalian sobat-sobat Isekai dan sobat-sobat kocok nih yang lagi pada nonton nih, Ucha ini adalah manajer artis yang ngegambar komik-komik Marvel dan DC dan Star Wars dan ya banyak lagi lah komik-komik lainnya dari PH-PH yang lain yang mungkin lo juga gak tahu. Nah, artis lokalnya kan banyak kan sekarang kan mereka kan banyak pakai artis lokal ya. Banyak dari Indonesia ya. Banyak. Nah, ini nih orang yang ngurusin. Ini orang yang ngurusin. Boleh nggak cerita, Cak? mulai dari mana? Banyak banget. Misalnya gini. Yang paling terakhir deh. Apa? Terakhir. Paling terakhir ini gue freelance ya, bantuin beberapa artis Indo. Itu kan sekarang terakhir kan lagi mau pop apa? Mandalorian ya mau keluar ya? Yoi. Ah. Season 2 kan? Season 2 Mandalorian mau keluar. Ada season 2 Mandalorian atau Boba Fett, The Book of Boba Fett nih? Nah, itu kan Disney masih mau mengarah ke sana. Betul. Nah, jadi di saat bersamaan TV seri itu sempat Marvel itu ngeluarin komik untuk cerita tentang bounty hunter-nya. Oke. Jadi Star Wars Bounty Hunter. Komiknya ya? Komiknya, cerita dunia tentang Bounty Hunter itu. Oke. Pernah, itu terakhir sempat ngurusin itu. Oke. Itu Gitu. artisnya siapa, Cak? Kalau yang gue bantu sih Arif Prianto. Arif Prianto bersama ada beberapa lagi itu lebih ke coloris ya.
line artisnya masih tetap kebanyakan dari luar. Oke, jadi penciler masih dari luar, tapi untuk colorist banyak yang udah di Indonesia ya. Sebenarnya ada beberapa artis-artis Indo juga yang udah main penciler sih, cuman kebetulan gue gak handle mereka aja. Oke, tapi lo pernah gak handle artis lokal kita di Indonesia yang kebetulan penciler? Dulu gue pernah handle dia, tapi sebelum dia misalnya megang misalnya komik-komik itu gitu. Tapi gue pernah. Oke. Intinya apa sih kalau gue boleh tahu nih? Susahnya, ribetnya ngapain sih? Apa sih kerjaan lu tuh ngapain sih? Maksudnya ya, gue tahu nih lu ngurusin si artis ini, tapi apa gitu? Apa ribetnya sih? Kan kalau di otak gue kan Kayak kayaknya cuma gampang ya. Ya menjadwalkan doang terus Iya. ya gitu meeting-meeting Intinya ya, kalau gue sih ngeliat sebagai diri gue yang nge-support si artis sih. Jadi emang fungsi dari orang-orang kayak gue itu mensupport si artis karena kan mereka udah sibuk gambar nih, ya kan, mau itu gambar, mau itu ke coloring atau apapun. Kayak dulu waktu gue masih kerja di studio, itu ya hitungannya yang ngedukung support kira-kira misalnya karena kebanyakan kan ini banyak ya komik-komik ini title-title seperti ini kayak misalnya komik superhero, kan banyak banget superhero bro. Nggak mungkin lo hafal semua kan, sebagai artis. Nah gue sebagai manajer ngebantu dia untuk ngebantu referensinya atau misalnya ceritanya atau gimana. Jadi si artis itu bisa juga minta tolong ke lu ya, misalkan Pasti. nih, deadline tanggal 30 misalkan, tanggal 28 belum ada apa-apa nih. Lu tanya, lu kenapa belum kelar? Gitu kan pertama kan? Pasti. Terus nanti dia cerita misalkan, gua ada kendala nih referensi gua atau lagi misalnya buntu kesulitan apa gimana gitu kan, akhirnya gue harus ngobrol kan, dealing lagi sama pihak klien atau apa. Oh, lu dealing buat mundur deadline. Ya itu kadang-kadang gue juga bantu juga. Atau lu mencarikan kayak ini, kayak gue jadi kebayang kerjaan dia ini ya, kayak manajer artis atau manajer band. Gua kebayang Ya mirip-mirip, nggak beda Jadi jauh sih. misalkan nih Bon Jovi nih di panggung nih, lagi mau naik panggung Bon Jovi dia kurang gula, lu lari buru-buru beli donat misalkan. jadi cari supporting Ya kalau misalnya kayak dulu ya gue ngebantu anak-anak, misalnya mereka udah sibuk ya, misalnya kan kayak udah gambar gitu ya. Ya udah, lu mau makan apa nih, misalnya mau minum apa atau apa, gue gak apa-apa deh, gue yang pergi deh, gue bantuin. Sampai segitu juga gak masalah bagi gue. Karena intinya gini, yang capek kan yang susah mereka ya. Iya. Ya kan, mereka udah dapat pressure, tekanan gitu, terus harus gambar, belum lagi kalau ada revisi. Harus ada yang dirubah-rubah segala macam. Dan deadline biasanya tetap kan belum ada. Awalnya sih tetap kan Iya kalau misalnya let's say gini, colorist misalnya. Iya kalau pages komiknya datangnya tepat waktu. Iya. Ya kan? Kalau misal tato datangnya misalnya telat, gitu kan. Nah itu gimana tuh? Nah gue yang sebagai support tuh harus mendukung mereka untuk ini semua biar enak dan lancar bagi jadi mereka. ada domino efek juga ya guys. Pasti. Jadi kalau misalkan dari penciler datangnya ke Colorist telat, tapi deadline kan nggak mundur, deadline keseluruhan nggak mundur ya? Iya. Bisa gitu. Oh jadi deadline-nya bukan deadline per section nih, deadline-nya tapi deadline secara keseluruhan. Keseluruhan. Karena kalau di dunia komik, terutama komik industri Amrik, itu kan mereka ada jadwal percetakan yang mereka harus kebut. Ya, dan itu biasanya harus sekaligus kan, nggak mungkin nunggu beberapa itu dulu bermasuk lagi gitu kan, nggak bisa. Kecuali emang ada beberapa misalnya mereka memang buat komiknya udah disiapin gitu, misalnya 6 bulan atau berapa sebelum mereka mau cetak. Jadi kadang-kadang bisa dealing untuk mundur deadline, itu bisa. Oke. Jadi nggak gampang ya? Ya, Kagak. Tetap harus ada ininya, komunikasinya nanti ya harus prosesnya ya berarti ya tetap gitu ya. Jadi industri susah banget dan maksudnya tertata rapi. Tapi intinya kayak animasi juga. Dari pengalaman gue juga dulu di animasi. Semua tuh benang merah. Juga animasi. Pernah, aduh. Contohnya. Dikasih tepuk tangan yang banyak ya kayak di sitcom ya. Ada jari-jaring gini. Iya gila, jadi pernah segala macam ya Cah ya. Ya pernah nyobain dulu di animasi. Yang paling sulit waktu itu pernah nggak pengalaman animasinya apa yang masih lagi agak jelimet urusannya gitu? Kalau gua dulu kebanyakan karena masih awal-awal ya di Indonesia ya, dan animasi dulu juga agak banyak. Gue fokus juga di 2D gitu. Jadi animasi itu kebanyakan dulu cuman buat iklan sih. Oh, iya kan? jadi bukan iklan lokal. Lokal berarti ya. Ya Ada durasinya nggak terlalu Bukan banyak. animasi yang maksudnya Kayak kayak film. muka lu jadi artis siapa gitu. Nah, bukan itu. Bukan. Jangan ditampilin ya. Tapi pada era itu mungkin masih tahun
akhir 90-an awal. 90 awal. Gua masih gambar-gambar di kertas di buku tulis itu. Yang rumah itu tuh. Pemandangan. Pemandangan yang ada sawahnya. Gunung 2. Gunung 2. Lucunya 90 awal, let's say 95 atau 96 lah ya. Itu tuh dulu tuh banyak studio animasi Jepang datang ke Indonesia, misalnya mereka ke Bali. Nah nih misalnya art director atau apa liburan, itu ngoperin gambar, digambar sama orang-orang lokal sebagai in-betweener-nya atau apa yang kayak gitu-gitu, atau bantuin misalnya buat gambar background doang atau apa. Mereka request apa ke di sini gitu. Iya, nyari freelance artis di sini sambil mereka liburan misalnya, mereka minta tolong digambarin atau dibantuin. Udah that's it. Guys, mereka dari Jepang ya. Mereka ke Bali nih ya kan. Pas mereka ke Bali gitu, mereka bilang ke kantornya, "Oh, gua ada kerjaan nih di Bali." Padahal enggak, padahal kerjanya di oper terus mereka liburan. Iya, mereka liburan itu. Pintar. Mereka nyari freelance, dibayar, terus nama lo nggak nongol di credit title. Itu karena hitungannya kan kerjaan kecil ya kan. Iya. Pintar ya, sugoi nih. Konton sugoi. Jadi begitu ya guys, kira-kira. Jadi pekerjaan, jadi proses sebuah komik. Coba jelasin. Dari awal. Kita misalnya komik deh, kita bahas dari komik. awal sampai ke tangan gua nih. Prosesnya gimana sih? Paling pertama udah pasti kan misalnya editor sama scriptwriter. Sebelum kita lanjut lebih panjang lagi ya guys. Wede. Kayak apa ini Kur? Ini apa sama apa nih? Ini nggak tahu apa itu ini. air Ini apa teh. ya? Americano Black Coffee. Black coffee. Americano. Yang ini? Mau tukar lo. Itu apa? Kopi latte. Kopi latte gua deh. tukar. Oke. Lu nggak boleh minum kopi hitam banyak-banyak men. Itu kenapa? ntar jadinya lu. Oh gitu. Kaloris. Gak ngaruh bro. Kaloris. Ini kita cobain ya. Minum dong. Kita cobain. Isekai. Luar konteks. Jadi kita lanjut ya guys ya. Kita mau tanya ke Uca bagaimana proses sebuah komik dari sini dulu nih. Yoi. Dari otak, dari ide ke produksi, ke distribusi. Gimana Cak? Silakan. Basicnya kalau simpelnya gini. Pertama awal udah itu scriptwriter. Udah pasti kan scriptwriter, editor segala macam ngumpul tuh dari sana tuh rame-rame udah buat konsepnya tuh. Ya kan. Mungkin karakter desain kalau itu kalau itu komik baru. Kalau komik misalnya kayak Superman, Batman, Spiderman udah ada. Panduannya udah ada jadi gampang. Tinggal skripnya. Skrip jadi itu biasa dioper ke line artist. Kerjanya apa line artist? Line artist ngegambar komik kayak keseluruhan semuanya. Penciler jadinya? Kadang-kadang mereka digabung. Emang benar, penciler sama inker dibedain nih biasanya. Cuman kadang-kadang ada beberapa ya langsung digabung langsung. Jadi mereka langsung tuh dari gambar pensil sampai jadi line-nya juga. Udah inking juga. Alur cerita termasuk berarti ya. Alur ceritanya juga termasuk di dalam gambar. Iya, biasanya mereka konsepnya pertama pasti buat storyboard dulu lah, atau mungkin kayak macam panel-panel dulu, thumbnail jadi, baru oke, udah di-approve, disetujuin, udah enak, panel per panelingnya, cara ceritanya udah enak, sesuai skrip, baru dirapiin gambarnya, pensil, habis itu inking. Inking baru inking itu belum warna ya. Belum, dari situ baru dioper ke colorist. Gitu, colorist ngewarnain semua, fix semua udah jadi. Lompat lagi ke letterer yang isi balon-balonnya itu loh, teks-teksnya. Oh iya yang buat iya. Nah, caption apa sih? Tulisan-tulisan special effect. Biasanya kalau kayak gituan pakai Comic Sans ya guys. Yo itu standar banget bro. Standar banget itu pasti Comic Sans. Editor handal jangan coba-coba ganti polisi kayak Comic Sans. Gue tahu nih. Ntar pakai Cloudy tuh. Cloudy selalu ada. Lanjut, abis dikasih efek-efek, special effect text, letterer semua udah masuk, bubble text semua udah jadi segala macem, udah langsung masuk ke percetakan. Lu tahu ya Cak, hal-hal beginian ya? Sering nggak sih kejadian? Banyak lah. Banyak ya? Gitu masalahnya gini, kalau lu berhadapan sama artis, baik maupun itu lokal atau internasional, banyak lah ceritanya. Karena bagaimanapun juga mereka orang ya, manusia. Iya, ya. ada yang tiba-tiba, udah nih, gue capek, udah, terus gak diselesain. What the hell gitu kan? Berarti buat gambar setengah muka misalkan. Iya, ada aja yang misalnya dapat kerjaannya 20 halaman, 10 halaman, atau halaman 11 malas, itu kabur. Tato hilang. Kabur? Ada.
Dan itulah maksudnya nggak bisa dihubungi. Kabur gak bisa lo telepon misalnya, atau gak bisa lo kontak, atau misalnya gak bisa apa, ada aja yang kayak gitu. Dan sini fungsi manajernya langsung turun harusnya. Ya misalnya gitu, ataupun misalnya bisa aja yang tato misalnya nggak mau nyelesain, tato misalnya berapa lama kemudian tato balik lagi, ya udah deh gue selesain, ya udah lewat waktunya lah. Itu kalau nggak diselesain itu gimana? Misalkan dia dapat 20 halaman nih kontrak, dia cuma bikin 10-nya tetap dipakai, 11 sampai 20-nya pakai orang lain, apa semuanya diganti sama orang lain? Nah, tergantung si editor sama misalnya konsep ceritanya kayak apa. Misalnya ada yang bisa nerusin artisnya, artis penggantinya, it's okay. Tapi kalau misalnya let's say, oh ya udahlah karena dia nggak selesaiin, ada beberapa misalnya kayak Marvel atau DC itu ya udah kita stop, dia nyari artis lain. Gitu kan, ya udah dia buat dari nol lagi, dari satu lagi, biasanya lagi. Emang nggak mungkin bisa langsung nyambung ya, soalnya beda selera biasanya. Beda gambar, beda tarikan iya, garis kan, beda stroke lah ibaratnya. Iya. Karena intinya pada gini loh, perbandingan misalnya Amerika sama Jepang. Jepang kan udah kayak one man army. Si artisnya siapa? Gitu, Katsuro Otomo sama Akira misalnya. Udah dia aja sama studio sama asistennya. Iya. Terus-terusannya. Rata-rata mereka semua punya studio sendiri. Studionya baru masuk studio publishing. Tapi studio makingnya sendiri. Bener. Di Amerika terbalik ya, studio making sama publishingnya jadi satu, artisnya di outsource atau di hire. Ya. Jadi segitu kira-kira perbedaannya untuk yang si Jepang sama si Amerika ya guys ya. Terus lu kalau boleh nanya nih Cak, lebih enak kerja sama sama perusahaan Jepang atau Asia atau sama perusahaan Amerika? Lu? Ya masing-masing ada kelebihan kekurangan sih gue bilang. Oke. Gitu. Kalau misalnya Amerika beberapa mungkin kalau sebagai orang konsumer atau yang baca suka bingung ya. Karena kan bentar-bentar ceritanya dirubah lagi. Terus ya karena kan pindah tangan mulu. Sebenarnya bagusnya gini kalau gue bilang. Itu ada bagusnya itu memberi kesempatan banyak orang. Betul. Industrinya. Ya kan? Tapi nggak fokus berarti ya? Ya cerita bisa tergantung siapa yang ngerjain. Bisa lompat kemana lagi? Tato si ini berubah jadi apa, tato si ini berubah jadi apa. Yang misalnya jagoan jadi penjahat jadi jagoan. Ya kan tergantung aja pasarnya gimana. Iya. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Ada nyamuk. Tadi kita potong sama iklan aja kan tadi. Gimana guys iklan yang barusan lewat ya kan pasti nempel di benak. Jangan sampai nggak nempel. Kalau nggak nempel kasih lagi iklan lagi berikut ini ya kan. Kasih lagi. Kasih lagi. Oke, jadi Cak, kita masih ngebahas komik ya, masih seputar komik ya. Ceritain dong, keluh kesah lu di industri komik Indonesia. Indonesia apa sama lu luarnya? Maksudnya lu mengurusin orang Indonesia untuk berkiprah di komik luar. Ceritain keluh kesahnya. Keluh kesahnya? Ya jujur sih, overall asik. Overall asik lah. Bisa aja lo. Nutupi. Giliran lagi offkan dia komplain, giliran lagi dia bilang asik. Wah, bener nih ya kan ya. Gimana. Ya overall asik lah, karena kan kalau gue bilang yang aneh-aneh yang ngaco-ngaco ini kan jarang lah ya. Gitu kan. Jadi kebanyakan emang gue nggak tahu kalau yang anak-anak zaman sekarang. Gue kan toku nih. Jadi kebanyakan ngurusin yang tua-tua lah ya, yang udah lama lah gitu. Nah itu overall tuh asik lah gue bilang. Karena kan lu dapet apa ya, privilege yang aneh-aneh gitu. Contoh misalnya dulu pernah ngurusin misalnya di film Batman Dark Knight. Kenapa tuh? Ya kan? Nah itu mau keluar segala macam. Nah kita beberapa orang-orang Indonesia dapat kesempatan ngebantu ngedesain Batpot. Gak ada yang tahu kan? Batpotnya? Batpot motor itu? Batpot motor yang mobilnya pas keluar motor itu depannya jegrek begini. Yoi gitu. Pantesan ada mirip baja ya? Baja India bro! Soalnya rodanya yang bener gini pantesan cara nyetirnya si Batman kayak naik ereking bro. Bandit dong. Loh, Batman kan emang pikiran. Iya. Kan ya cocok. Oke, lanjut. Gitu. Jadi dapat kesempatan tuh kayak ngerjain kayak gitu. Sayangnya emang ya nggak boleh tertulis aja di credit title atau apa, siapa yang ngerjain. Kayak gitu. Maksudnya kita bisa dapat kayak gitu, ya dapat bocoran, entah ceritanya, entah apanya gitu. Oke.
Oke. Atau misalnya kayak dulu gue pernah sama Square Enix gitu, atau dikasih bonus men, gue dikirimin mainan Front Mission lengkap. Front Mission, robotnya, figurnya, iya. Oh gamenya? Gue bantuin gamenya dulu, ngerjain gamenya, terus sebagai bonusnya gue dikirimin mainannya lengkap. Tapi dikiriminnya region Jepang, jadi nggak bisa main. Dan dulu nggak ada Google Translate. Iya. Kayaknya cuma intermezzonya aja guys. Jadi, ya, itu asik ya. Intinya adalah kerja untuk mengakomodir orang-orang Indonesia yang bekerja di luar sana. Asik ya? Asik lah. Fun ya intinya ya? Fun lah. Oke, mantap kalau gitu ya. Mantap lah. Ya. Jadi buat kalian-kalian sobat-sobat isekai yang mungkin mau kerja di bidang perkomikan luar negeri, coba dihubungin manusia yang satu ini. Ya, misalkan bang, saya bisa gambar bang, gambar saya bagus nih bang, kasih ke manusia yang satu ini, nanti dia bisa konekin kamu ya, mungkin dengan Marvel atau dengan DC. Intinya Uca ini adalah salah satu orang jembatan di Indonesia itu. Orang tuh jembatan jadi. Sian amat. Jadi intinya adalah kalau kalian ngerasa diri kalian ini oke, gambarnya oke, janganlah kalian berkarya di tembok orang ya. Coba hubungin manusia-manusia kayak kita ini, siapa tahu kalian bisa diorbitin, jadi go internasional, ya kan, gambar buat Marvel, buat DC, jadi orang tua kalian bangga, ya kan. Padahal nggak ngomong sama orang tua juga. Jangan cuma coret-coret nggak jelas ya guys ya. Itu penting sih menurut gue sih, karena itu art ya kan. Iyalah. Dan pasti ada privilege khusus dari Uca ini, kenal dengan banyak artis lokal ya kan. Misalkan minta gambarin ini dong gitu, minta gambarin, pernah nggak Cak gitu? Pernah dong? Apa? Minta gambarin aneh-aneh sama mereka gitu. Ada lah, pastilah yang kayak gitu-gitu. Mantap. Jadinya itu kan susah ya, kadang-kadang kita mau minta aja sungkan ya, dia tiap hari ngurusin si artis itu ya kan. Tinggal kontak langsung. Yoi. Hal paling aneh apa yang pernah lu minta sama artis? Apa dong? Misalkan gambarin Deadpool dong, mukanya muka gua gitu. Padahal ngedit gampang. Ini gambar. Apa ya, mungkin dapat klien terus ada yang minta ya kayak semacam ya apa ya, komik hentai. Pernah ada yang minta digambarin kayak gitu. Tapi cuman apa, ikonnya aja, bukan story-nya ya kan? Apa? Minta gambar satu. Oh, sampai story-nya. Berapa lembar? Ya pusing lah. Yang gurita ya, Tentakel ya, tentakel buat ya. Apa yang gurita? Lupa lu nyebutnya lah ya, pokoknya gitu. Jadi banyak cerita-cerita aneh juga ya. Ada, pasti ada yang kayak gitu-gitulah. Which is kalau kita ceritain semuanya itu nggak bakalan habis segmen ini guys. Jadi ini bisa kayak buku Koping Ho ya. Season. Bisa panjang banget, nggak akan ada habisnya. Jadi buat kalian yang penasaran mau tahu lebih lanjut, silakan langsung kontak sama Mas Uca di bawah ini atau di atau di samping ini. Gua akan ngasih linknya Instagramnya Mas Uca. Jadi silakan buat kalian cewek-cewek ya yang penasaran, Mas Uca gambar aku bagus nggak gitu kan, langsung aja di kontak ke Instagramnya Mas Uca ya, kali-kali bisa diorbitin ya kan, atau kali-kali kalau nggak diorbitin sekalinya kan jalan bareng dulu ya. Cak, lu katanya bawa hadiah Cak. Oh iya. Apa nih yang bawa ini? Gua punya hadiah nih buat lo bro. Apa nih Cak? Ya. Waduh, ini penting. Ini penting nih. Ini penting nih. Di zoom. Nah, sekalian ya, ini kan lagi di zoom nih, jadi muka nggak usah kelihatan, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, bro ini. Tapi tolong jelasin kenapa ini warnanya udah usang nih? Kenapa coba? Udah lama bro ini. Oke, udah lama. Ini asli warnanya kertas putih, sekarang udah kemakan umur. Oke. Ini gambar dari Kaisar, zaman Kaisar gitu maksudnya. Dari zaman Nobugawa gitu. Oke, ini Sunoda ya, dari Sunoda ya. Sunoda, ini tulisannya Sunoda. Kasih tahu ke sobat-sobat isekai siapa Sunoda itu. Ya, tolong editor. Sunoda ini penting. Jadi dia itu animator sekaligus pernah jadi produser juga, barengan sama Om Go Nagai. Luar biasa. Dulu pernah bareng sama Go Nagai zaman Mazinga ini. Dia tuh jadi keyframe artis, mungkin pernah jadi asistennya juga, pernah ngebantuin produser beberapa mungkin episode dari Mazinga. Oke, jadi ini karyanya si Sunoda langsung. Sunoda lah. Dikasih ke lu? Iya dulu. Dulu gue belajar ketemu orang-orang dari Toei Animation di Pusat Budaya Jepang. Zamannya gue masih animasi. Mantep. Nah sekarang ini dikasih ke gua ya guys ya. Sekarang punya dia. Ini akan gue ganti bingkainya jadi lebih bagus dan akan gue pajang di isekai ya. Jadi buat kalian sobat-sobat isekai yang mau tahu
Silakan. Karya aslinya Tsunoda ini. Silakan datang. Silakan datang ke Isekai, akan gue pajang di sini. Cak, gue thank you banget Cak. Yoi, bro. Cak. Thank you banget. Oke, bro. Ini akan gue pajang ya. Karena gue masingker banget. Dan pas sini, kan, cocok kan buat lo? Cocok banget kan? Cocok banget. Dan dari sini kita bisa menilai ya, Uca ini lebih tua dari gua. Why? Karena dia nyebut Mazinger itu Majingga. Hanya orang tua yang nyebut Mazinger itu Majingga ya. Jadi udah ketawa deh guys. Kebongkar dong, ketawa deh gua ya. Jadi gitu aja dulu ya guys. Episode kali ini kita sama Uca sama Mas Ahmad Albar dari Kotak Coklat kita dari Kocok tentang membahas secara garis besar tentang perkomikan dan proses dan manajemennya. Perkomikan dan manajemen komik oleh jembatan. Jadi jembatan. Tapi itu masih yang Amrik men, belum yang Jepang. Ntar kapan-kapan kita Jepang. Setuju ya. Jadi kalau buat teman yang nonton dan mau tahu perkomikan Jepang itu kayak apa, ya penasaran nih. Bagaimana cara proses bikin komik Jepang, bagaimana cara proses bikin hentai Jepang, segala macam atau apa? Komen, kalau memang komennya banyak, komennya menarik dan komennya banyak yang pengen ya, kita akan panggil lagi Mas Uca ini. Tapi di episode itu Mas Uca akan menggunakan baju loli. Sambil gambar, ya nanti sambil gambar dia. Baju maid ya. Pakai itu ya? Iya dong, pakai semua. Ada kupingnya sih? Ada. Pakai guntuk juga bro. Kayak butt plug. This is song man. Oke guys, jadi kita aja, gua Michael, Uca, dan Riva dari Kocok, kita signing out. Peace out buat kalian, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen, jangan lupa di share. Oke? Sayonara. Mantap ya. Mantap lu.